Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi saudara-saudara kekasih-kekasih Tuhan. Hari ini Senin 15 Agustus 2022. Kita diberi kesempatan untuk mengisi jiwa kita lewat renungan yang berjudul Bisakah Semut Mengalahkan Gajah? Biar kita mendengarkan dengan seksama agar kita siap menghadapi atau menjalani hari-hari sepanjang pekan yang akan datang. Bacaan firman Tuhan diambil dari kitab 1 Samuel pasal 23 ayat 25 sampai 28. Yang akan kita baca sekarang adalah Mazmur pasal 60 ayat 14. Demikian bunyinya. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Saudara-saudara, oleh karena kebencian Saul, Daud harus melarikan diri dari satu tempat ke tempat yang lain. Suatu kali, Daud bersembunyi di padang gurun Sif dan Saul datang hendak menyergapnya. Daud berada di dalam keadaan terjepit. Tidak ada jalan keluar untuk meluputkan diri, seperti permainan catur di mana posisi raja telah ditaklukkan lawan, yang ada hanya menantikan kekalahan. Tetapi tiba-tiba seseorang datang berseru kepada Saul untuk mengundurkan diri karena kerajaannya diserang oleh orang Filistin. Dengan terpaksa Saul menghentikan pengejaran itu untuk mempertahankan kerajaannya. Dan Daud pun terluput dari kekalahan hanya karena adanya campur tangan Tuhan yang supranatural. Demikianlah tempat itu disebut Gunung Batu Keluputan. Artinya, Tuhan datang menyatakan pertolongannya dengan ajaib di tengah situasi yang tanpa harapan. Terluput karena berada di bawah kuasa keperkasaan Tuhan. Saudara, apa yang akan kita lakukan jika kita yang diperhadapkan pada situasi seperti yang dihadapi Daud? Menyerahkan diri kepada kekalahan atau tetap berdiri teguh mempercayai pertolongannya yang tidak pernah terlambat? Pengalaman iman Daud di masa lalu ketika menghadapi singa dan beruang maupun Goliat si raksasa telah membentuk benteng rohani di dalam dirinya untuk tidak mudah menyerah kepada keadaan, sehingga kepungan pasukan Saul pun tidak menggoyahkan imannya. Jika Tuhan telah menolong dan membuktikan keperkasaannya di masa lalu, Tuhan pun akan muncul di saat-saat berikutnya. Benteng rohani yang tidak mudah menyerah adalah hal yang harus kita bangun di dalam diri kita, karena disitulah pintu bagi mujizatnya untuk dinyatakan. Kita memang tak pernah tahu kapan dan bagaimana cara Tuhan akan menolong kita. Bagian kita hanyalah tidak menyerah kepada keadaan apapun. Ingat ini, bagian kita hanyalah tidak menyerah kepada keadaan apapun. Memang bukan hal mudah untuk memiliki iman sebesar biji sesawi di tengah kegentaran dan kekhawatiran yang serasa menjalar di setiap pembuluh nadi kita. Tidaklah mudah untuk berdiri tegap sementara keadaan yang ada membuat lutut kita lemas. Tetapi disitulah terletak pembelajaran iman yang memiliki nilai tertinggi. Kita tidak akan mengalami gunung batu keluputan jika memiliki mental yang rapuh dan membiarkan diri berjalan dari satu kekalahan ke kekalahan yang lain. Mental yang menyerah kepada keadaan muncul karena membayangkan diri bagaikan semut yang berdiri di hadapan gajah yang harus dikalahkan. Bagaimana mungkin? Pikiran membatasi iman, tetapi iman mampu mengalahkan pikiran. Jika hal ini menjadi konsep kekristenan kita, maka kita siap untuk menjadikan segala ketidakmungkinan menjadi mungkin. Ketika Daud menyerang singa, beruang, dan Goliat, maupun saat bertahan dengan tenang menghadapi Saul, ia membawa konsep ini bersamanya dan berkata, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah,
Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran. Saudara-saudara, kita manusia memang memiliki kekuatan, tetapi kekuatan kita itu tidak seimbang dengan musuh-musuh yang menyerang kita. Itu sebabnya marilah kita memiliki konsep yang sama dengan apa yang dimiliki Daud. Tuhan adalah Tuhan yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Selain daripada Tuhan, tidak ada lagi yang bisa menolong kita. Sebab itu marilah kita selalu bersandar, kita selalu berharap, percaya, menunggu saatnya Tuhan untuk bertindak. Jangan ragu, jangan bimbang, jangan menyerah. Karena Tuhan bertanggung jawab atas kehidupan kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pagi hari ini kami mengucap syukur karena di hari pertama dari pekan yang baru ini Tuhan menguatkan iman kami, meneguhkannya sehingga kami dapat menjalani hari-hari kami di sepanjang pekan yang baru ini bersama dengan Tuhan dan meraih kemenangan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih karena Engkau memberikan kekuatan lewat firman-Mu bahwa hanya Tuhan yang bisa menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang ataupun lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran itu dan kemenangan kami terima hanya karena tangan Tuhan yang menolong kami. Terima kasih Bapa. Ajari kami untuk tidak mudah menyerah kepada keadaan apapun dan tetap mempercayai Tuhan di saat yang sepertinya sudah tidak ada jalan. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, dan bagi kami orang-orang yang percaya pun tidak ada yang mustahil. Terjadilah ya Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami tetap mengagungkan Engkau dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ketika kita mendapati jalan buntu, Tuhan masih mempunyai 1000 jalan yang lain untuk kita. Bersukacitalah sepanjang hari ini karena Tuhan selalu memperhatikan kehidupan kita. Haleluya. Amin.